Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhalizah dengan M2217051057 dari kelas B akan menjelaskan tentang konversi ENFA ke NFA. Jadi ENFA atau NFA dengan transisi epsilon. Jadi ini lambang dari epsilon. Memungkinkan terjadi perpindahan state tanpa membaca inputan. Jadi dari Q0 ini bisa langsung ke Q1 tanpa harus melihat inputan ini. Dia langsung aja. Terus ada epsilon closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa menerima inputan. Setiap state memiliki e-closure-nya yang setidaknya menuju ke state itu sendiri. Jadi langsung aja di sini kan ada gambar dari ENFA akan saya ubah ke NFA. Jadi pertama kan di sini ada state Q0, Q1, Q2 dan Q3. Lalu ada inputan A, B sama ada epsilonnya. Lalu state awalnya itu Q0 dan final state-nya itu Q3. Di sini kita buat tabel transisinya. Di sini kan Q0 nggak ada inputan 0 sama inputan 1. Jadi dua-duanya ke himpunan kosong. Lalu Q1 dengan inputan A itu ke Q2, Q1 dengan inputan B itu ke Q3. Salah. Kosong. Lalu begitu juga kan Q2, Q3-nya nggak ada inputan. Jadi AB-nya ke himpunan kosong. Setelah buat tabel transisi dari ENFA-nya, kita cari E-closure-nya dari yang ini. Jadi E-closure Q0 kan di sini Q0 ada transisi epsilonnya kan. Jadi dia ke Q0 dan ke Q1. Karena Q1 ini nggak ada, jadi dia ke Q1, begitu juga Q2 dan Q3, mereka e-closure-nya ke diri mereka sendiri. Lalu setelah itu kita cari fungsi transisi aksen ya. Kita lihat di sini ada rumusnya. Kan transisi dari Q0 dengan inputan A itu closure dari transisi closure Q0 dengan inputan A. Di sini kan kita lihat closure-nya Q0 itu kan dia ke Q0 sama ke Q1. Q0 sama Q1. Lalu kita lihat transisi Q0 Q1 ini dengan inputan A ke arah mana. Di sini kan Q0-nya dia nggak ada inputan A, jadi dia ke himpunan kosong. Lalu Q1 dengan inputan A dia ke Q2. Jadi kalau himpunan kosong digabung sama Q2 kan Q2. Jadi dia e-closure dari Q2. E-closure dari Q2 itu adalah Q2 itu sendiri. Jadi fungsi transisi dari Q0 dengan inputan A itu dia mengarah ke Q2. Lalu Q0 dengan inputan B. Di sini kita lihat tadi kan e-closure dari Q0 itu kan Q0 Q1. Sekarang kita lihat fungsi transisi dari Q0 Q1 dengan inputan B. Q1 juga kan nggak ada inputan B, jadi dia ke himpunan kosong. Sedangkan Q1 dengan inputan B itu ke Q3. Kalau himpunan kosong dan Q3 digabungkan jadi hasilnya Q3. Lalu kita lihat e-closure dari Q3 itu kan Q3 itu sendiri. Jadi Q0 dengan inputan B itu ke Q3. Lalu Q1 dengan inputan A. Kita lihat e-closure dari Q1 itu kan Q1. Nah, fungsi Q1 dengan inputan A itu kan ke Q2. Lalu e-closure Q2 itu ya Q2. Lanjut ke Q1 dengan inputan B. Inputan B lalu
fungsi transisi Q1 dengan inputan B itu kan tadi ke Q3. Di klosur Q3 adalah Q3 itu sendiri. Lalu untuk Q2 dan Q3, di sini kan karena Q2 sama Q3-nya sama-sama nggak ada inputan, nggak menerima inputan AB, jadi di sini di klosur himpunan 2 Q2 dengan A kan dia fungsi transisinya nggak ada, jadi di klosur fungsi himpunan kayak gitu kan Q2 dengan inputan A. Kita lihat di klosur Q2 itu kan Q2. Lalu setelah kita lihat di sini kan Q2-nya nggak nerima inputan, jadi ke himpunan kosong. Nah, klosur himpunan kosong ini kan himpunan kosong, jadinya Q2 dengan inputan A itu ke himpunan kosong. Sama juga kayak Q2 dengan himputan B, Q3 himpunan A, dan Q3 himpunan B. Karena mereka sama-sama nggak terima inputan, jadi pasti klosur himpunan kosongnya ya himpunan kosong. Ya, gitu. Lalu di sini ada cara lain mencari fungsi transisi selain dengan rumus ini. Sebenarnya sama aja, cuman ini kalau kita menggunakan tabel ya. Sama aja hasilnya. Kalau dengan cara ini kan ada Q0. Kita lihat Q0 ini kan klosurnya ke Q0 sama ke Q1. Kita tulis Q0 Q1. Lalu kita lihat Q0 Q1 ini dengan inputan A, dia mengarah kemana? Q0 kan nggak ada, jadi dia ke himpunan kosong. Q1 mengarah ke Q2. Nah, jadi di sini tuh kita lihat klosur dari ini tuh mengarah kemana. Lalu di sini dari klosur ini kita lihat dengan inputan A dia mengarah kemana. Lalu klosur yang kedua ini kita lihat dari inputan yang dari state yang di sini, klosurnya mengarah kemana. Lalu kita tulis di sini. Lanjut tadi kan di sini himpunan kosong kan klosurnya nggak ada. Lalu Q2 itu kan klosurnya ke dirinya sendiri. Lalu Q1 kan nggak ada klosurnya, jadi dia ke dirinya sendiri. Dia dengan inputan A ke Q2, lalu Q2 klosurnya ke dirinya sendiri. Di sini kan Q2 klosurnya ke dirinya sendiri, karena dia nggak ada inputan lalu ke himpunan kosong, klosurnya juga ke himpunan kosong. Gitu juga Q3. Lalu inputan yang B, sama kan dia klosurnya klosur dari Q0 ini ke Q0 dan Q1. Lalu Q0 dengan inputan B kan nggak ada. Q1 dengan inputan B itu ngarah ke Q3 dan klosur dari Q3 itu ke Q3. Lalu Q1 dengan inputan B itu kan Q1 itu kan klosurnya ke Q1. Lalu Q1 dengan inputan B itu ke Q3. Lalu klosur dari Q3 itu ke 3. Q2, Q3 ini karena nggak ada inputannya, jadi himpunan kosong. Hasilnya sama yang ini. Q2, Q3, Q2, Q3, himpunan kosong, himpunan kosong, himpunan kosong. Q2, Q2, Q3, Q2, Q3, himpunan kosong, dan himpunan kosong. Sama hasilnya. Lalu setelah kita udah tahu tabel transisi yang barunya, kita udah mencari ininya, kita buat tabel transisinya. Jadinya kan gini. Inputan Q0A, Q2, Q0B ke Q3, Q1A ke Q2, Q1B ke Q3. Lalu menentukan final state-nya. Jadi state apapun dapat menjadi final state jika dapat mencapai final state hanya dengan melihat simbol epsilonnya. Tapi di contoh saya ini final state-nya hanya Q3 karena nggak ada state dengan simbol epsilon yang mencapai final state. Jika ya nggak ada, jadi final state-nya hanya Q3. Lalu setelah menentukan final state-nya, kita buat diagram baru berdasarkan tabel transisi yang ini.
kita buat diagram transisinya. Lalu kan ini tabel transisi sebelumnya, lalu ini setelah ini tabel transisi awal, lalu ini setelah kita lakukan dari ENFA ke NFA, lalu selesai. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.